Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sendia. Hari ini saya akan membahas video tentang angka indeks. Ini adalah materi lanjutan dari tugas statistik deskriptif yang saya buat kemarin. Yuk, silahkan disimak videonya. Kita lihat di slide pertama, itu ada pengertian angka indeks. Angka indeks atau sering disebut indeks saja, pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Dari angka indeks bisa diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Jadi, tujuan pembuatan angka indeks sebetulnya adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Dengan demikian, angka indeks sangat diperlukan oleh siapa saja yang ingin mengetahui maju mundurnya kegiatan atau usaha yang dilaksanakan. Itulah sebabnya baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang menganut modern manajemen membuat berbagai macam indeks untuk keperluan pemantauan atau evaluasi. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar dan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan, sedangkan waktu yang bersangkutan ialah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik yang untuk indeks produksi maupun indeks harga. Indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Indeks agregatif memungkinkan kita untuk melihat persoalan secara agregatif atau secara makro, yaitu secara keseluruhan, bukan melihat satu persatu atau per individu. Indeks agregatif tidak tertimbang digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Indeks ini diperoleh dengan jalan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Nah, rumus yang di atas dapat dipergunakan untuk menghitung indeks produksi agregatif, asalkan barang-barang mempunyai satuan yang sama. Oleh karena itu, dengan rumus di atas, kita tidak dapat menghitung angka indeks produksi agregatif dari 9 macam bahan pokok, sebab satuannya lain-lain. Ada yang kilogram, liter, meter, dan sebagainya. Untuk menghitung indeks produksi agregatif tidak tertimbang, kita tinggal mengganti huruf P dengan Q. Indeks agregatif tertimbang ini adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan dipergunakan untuk pembuatan indeks biasanya yaitu kepentingan relatif,
hal-hal yang ada hubungannya atau ada pengaruhnya terhadap naik turunnya indeks tersebut. Indeks rata-rata harga relatif dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu IT, 0 sama dengan 1/N sigma PT per PO kali 100%, di mana N adalah banyak jenis barang. Ada beberapa rumus angka indeks tertimbang, yaitu rumus Laspeyres dan rumus Pasce, yaitu nama dari penemunya. Laspeyres menggunakan produksi pada waktu dasar, sedangkan Pasce menggunakan produksi pada waktu T, atau waktu yang bersangkutan sebagai timbangan. Dilihat dari segi praktis, Laspeyres lebih baik karena timbangan tidak berubah-ubah, tetapi secara teoritis kurang baik, sebab yang mempengaruhi harga sebetulnya adalah produksi pada waktu yang bersangkutan. Sebaliknya, dilihat dari segi teoritis rumus Pasce sangat baik. Perubahan produksi selalu diperhitungkan pengaruhnya terhadap perubahan harga, tetapi dari segi praktis susah sekali diterapkan. Selanjutnya, variasi dari indeks harga tertimbang. Indeks agregatif tertimbang rumus dari Irving Fisher, yaitu di sini bisa teman-teman lihat di slide rumusnya. Rumus lainnya dibuat oleh Drobis. Kalau Irving Fisher mengalihkan L dan P, kemudian menarik akar dari hasil kali tersebut, maka Drobis mengambil rata-rata dari hasil perhitungan dengan rumus Laspeyres dan Pasce. Selanjutnya kita membahas angka indeks berantai. Jika membuat indeks berantai, maka harus ditentukan terlebih dahulu berapa satuan waktu sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai waktu dasar. Kita hanya mengganti P0 menjadi PT kurang 1 atau PT kurang 2, Q0 menjadi QT kurang 1 atau QT kurang 2, dan seterusnya. Nah, rumus yang dipergunakan untuk mencari indeks berantai atau I adalah IT, T kurang 1 sama dengan QT per QT kurang 1 kali 100%. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan angka indeks berantai, yaitu diantaranya memungkinkan kita untuk memasukkan komoditi-komoditi baru yang diperlukan sebagai timbangan. Apabila sudah dibuat indeks berantai dengan waktu dasar berubah-ubah, kita dapat menurunkan dari indeks berantai tersebut suatu indeks pada tahun-tahun tertentu dengan waktu dasar yang tetap. Rumus untuk menghitung angka indeks berantai dengan waktu dasar tetap adalah IT tambah I, T kurang 1 sama dengan di dalam kurung IT, T kurang I dalam kurung IT tambah I, T. Penentuan dan penggeseran waktu dasar.
Jadi tujuan utama pembuatan angka indeks adalah untuk melakukan perbandingan mengenai suatu kegiatan pada dua waktu yang berbeda. Di dalam pembuatan angka indeks, pada suatu waktu tertentu, harus ditentukan terlebih dahulu waktu dasar, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Waktu dasar dapat berupa waktu tertentu, misalnya bulan Oktober 1966, tahun 1966. Apabila kita hanya membandingkan suatu kegiatan dari dua waktu saja, maka hal ini tidak sukar, sebab tinggal memilih satu di antara dua. Akan tetapi, dalam prakteknya, kita harus membuat angka indeks dari data berkala selama 10 tahun atau lebih. Untuk ini, kita harus memilih salah satu tahun tertentu atau suatu periode tertentu. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar tersebut. Yang pertama, waktu seyogyanya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu jangan terlalu jauh di belakang. Kalau bisa diusahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, waktu di mana terjadinya peristiwa penting, misalnya saja jika suatu perusahaan dalam membuat indeks produksi atau hasil penjualan menggunakan waktu dasar pada saat direktur produksi atau pemasaran yang baru diangkat. Selanjutnya, waktu di mana tersedia data untuk keperluan timbangan. Jika suatu ketika waktu dasar dari angka indeks dianggap sudah out of date karena sudah terlalu lama atau terlalu jauh ketinggalan, maka perlu diadakan penggeseran waktu dasar. Nah, ada dua cara untuk melakukan penggeseran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila data asli masih tersedia, maka angka pada waktu atau tahun tertentu yang akan dipakai sebagai tahun dasar yang baru itu diberi nilai 100%. Sedangkan angka-angka lainnya dibagi dengan angka dari waktu tersebut, kemudian dikalikan dengan 100%. Yang kedua, indeks pada tahun yang akan dipilih sebagai waktu dasar diberi nilai 100%. Kemudian, angka indeks pada tahun-tahun lainnya dibagi dengan indeks dari tahun dasar baru dan mengalikannya dengan 100%. Cara ini sering digunakan kalau data aslinya sudah tidak ada lagi. Sebaiknya cara ini dipergunakan kalau angka indeks memenuhi pengujian sirkuler, atau kalau terpaksa harus menggeser waktu dasar, tetapi data aslinya sudah tidak ada lagi. Kebaikan atau kesempurnaan angka indeks biasanya dilihat dari kenyataan apakah indeks yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria pengujian. Sebagai contoh, indeks ideal dari Fisher paling tidak secara teoritis lebih baik daripada indeks Laspeyres atau Pasce. Beberapa kriteria pengujian adalah time reversal test dan faktor reversal test. Suatu indeks bisa dikatakan memenuhi time reversal test apabila memenuhi persamaan I_T,0 kali I0,T sama dengan I, atau indeks belum dinyatakan dalam persentase. Sedangkan pada faktor reversal test, langkah awal pengujiannya adalah mencari nilai V sama dengan Pi kali Q. Kemudian dicari indeks nilai sederhana dan indeks nilai agregatif dengan rumus sebagai berikut. Seperti telah kita ketahui, ada indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Kita harapkan bahwa kalau indeks harga dikalikan dengan indeks kuantitas, akan diperoleh indeks nilai mengingat nilai sama dengan hasil kali harga dan kuantitas. Suatu indeks dikatakan memenuhi faktor reversal test apabila memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu L dalam kurung T,0 P kali I T dalam kurungnya T,0 Q sama dengan I dalam kurung T,0 V.
Atau sederhananya, indeks harga kali indeks kuantitas sama dengan indeks nilai. Data berkala menunjukkan perkembangan mengenai kegiatan dari waktu ke waktu. Perkembangan kegiatan yang dinyatakan atau dinilai dengan mata uang atau bukan dengan fisik sering menyesatkan kita. Artinya, perkembangan yang dinilai dalam mata uang kemungkinan besar menunjukkan kenaikan yang hebat. Padahal seringkali kenyataannya tidak demikian, karena adanya pengaruh kenaikan harga atau inflasi. Dengan kata lain, secara real kemungkinan kenaikan itu walaupun terjadi sangat sedikit sekali.